Perkenalkan, nama saya Yuliani Veronica Dun dengan NIM 20030301114, kelas C semester 3, jurusan Sosiologi. Mata kuliah Perubahan Sosial Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review saya buku ketiga mata kuliah Perubahan Sosial Budaya tentang warisan pembangkang dari aktivisme media sosial Samizdat. Baik, kita langsung pada materinya. Aktivisme media sosial atau internet dikenal sebagai aktivisme online atau daring, kampanye digital, aktivisme digital, perorganisasian online atau daring, advokasi elektronik, aktivisme cyber kampanye, dan aktivisme adalah penggunaan teknologi komunikasi elektronik seperti media sosial, terutama Twitter, Facebook, YouTube, surel, dan podcast untuk berbagai bentuk aktivisme untuk memungkinkan komunikasi lebih cepat dengan gerakan warga dan penyampaian informasi lokal untuk khalayak yang lebih besar. Teknologi internet digunakan untuk tujuan yang berhubungan dengan penggalangan dana, pembangunan komunitas, pelobian, dan pengorganisasian proses perkembangan. Dalam suatu studi diskusi tentang model perkembangan mobilisasi politik dibahas ketika warga bergabung dengan kelompok menciptakan diskusi. Mereka memulai tahap pertama keterlibatan mereka. Makin diharapkan bahwa mereka akan mulai mendatangi petisi online dan lanjut ke kontak offline selama organisasi menyediakan warga jenjang langkah keterlibatan. Pembahasan memperkenalkan media sosial Samizdat. Imaginaries dan praktik media sosial Samizdat. Istilah media sosial sama dengan internet dan sebagian besar definisinya fokus pada komunikasi yang dimungkinkan oleh layanan web. Historisasi analogi media sosial. Media sosial digital dan Samizdat berlimpah dalam beasiswa ruang publik dan bahkan wacana kebijakan luar negeri. Syarat dasar yang ditarik-tarik ini agak jelas. Aliran komunikasi horizontal yang didesensikan dan jaringan yang diderita oleh non-profesional, ekonomi berbagai etos budaya alternatif yang dibangun di sekitar praktik penerbitan sendiri, dan peran media sosial sebagai infrastruktur. Pada awal dekade internet, sebagian besar analogi bertugas untuk menopang fantasi emansipatori yang diinvestasikan di dunia digital kontemporer dengan warisan sejarah, tetapi masa kini teknologi adalah target yang bergerak bagi narasi-narasi pada era digital.
aktivisme samizdat sebagai politik prefiguratif. Sejak awal gerakan penerbitan independen di Polandia, tujuan prefiguratif untuk membangun komunitas perbedaan pendapat tentang praktik pidato bebas sama pentingnya dengan tujuan strategis untuk mengatasi informasi dan sirkulasi budaya ini adalah garis penalaran Kuron sendiri sampai pada tahun 1974. Dia akan berpendapat bahwa ruang publikasi berlisensi di Polandia mengakomodasi pemikiran yang jauh lebih kritis dibangun Soviet samizdat selama yang didasarkan di antara para ahli. Namun sudah pada tahun 1972, tetapi sudah pada tahun 1972, kami menganggap posisi ini salah. Kultura ingin menjadi basis dukungan untuk samizdat domestik Polandia. Bahkan, kronik hemat dari peristiwa saat ini tidak melampaui informasi objektif tentang fakta, tetapi diterbitkan secara sistematis di Uni Soviet, menciptakan ikatan berharga di antara lingkaran warga Soviet yang lebih besar. Masalah media solidaritas. Demokrasi sebagai pengawasan serikat pekerja dan persnya. Setelah hendak untuk membentuk serikat pekerja independen dan hak untuk mogok, yang ketiga dari 21 tuntutan aslinya, dari komite komite interfaktori yang berperingkat dengan agenda solidaritas, datang hanya membaca untuk memenuhi kebebasan berbicara, pers dan publikasi yang dijamin oleh konstitusi publik rakyat Polandia, dan dengan demikian tidak menganiaya penerbit independen dan untuk kesepakatan melembabkan kerangka hukum yang berfungsi sebagai dasar revolusi self-limit solidaritas dan ditafsirkan sebagai sumber peraturan hukum setara dengan konstitusi sosialis yang membaca bahwa publik Polandia menjamin warganya. Aktivis media pembangkang dan solidaritas pers. Tidak secara kebetulan, pers serikat pekerja hampir tidak ada dalam posisi KKP pada media massa. Itu termasuk sejumlah tuntutan mengenai publikasi solidaritas dan kolom dalam sirkulasi berlisensi. Di antaranya merupakan peningkatan cetak untuk solidaritas Mingguan Nasional Serikat Pekerja yang baru saja diluncurkan untuk membentuk organ pers berlisensi dari kepemimpinan regional solidaritas untuk menyediakan akses ke kolom jurnal regional atau tidak termasuk organ pers partai politik, dan harga untuk menetapkan persnya sendiri dan untuk mengaktifkan aksesibilitas bahan cetak untuk pengguna administrasi. KKP juga menuntut bahwa kontrol atas buletin pabrik yang ada dan radio kabel harus ditransfer dari organisasi partai pabrik ke sel-sel serikat pekerja, dan di masa depan Dewan Manajemen Diri Pekerja Otonom.
Sekian dan terima kasih.